Assalamualaikum guys, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Sebelum mulai, saya mau bilang nih terima kasih buat kalian yang udah luangkan waktu untuk nonton video saya kali ini ya. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Some Like It Rare pada tahun 2021. Awal film, kita diperlihatkan seorang tukang daging bernama Vincent sedang menyiapkan daging untuk pelanggannya. Istrinya Sophie dengan sabar menunggunya untuk menyelesaikan memotong daging-daging itu di kasir. Setelah Vincent selesai, dia membawanya lalu memberikannya kepada Sophie. Sophie langsung mengemasnya dalam plastik untuk diberikan kepada pelanggan tersebut dan meminta maaf karena membuatnya menunggu lama. Setelah pelanggan pergi, Sophie bilang kepada Vincent dia terlalu lama untuk menyiapkan pesanan para pelanggan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba datang sekelompok komunitas vegan bertopeng untuk menyerang mereka. Vegan itu adalah komunitas anti pemakan daging. Mereka membuang darah ke arah Sophie lalu menghancurkan toko dan melarikan diri. Vincent mengejar dan berhasil mendorong seorang dari mereka. Lalu Vincent melepaskan topengnya. Namun, rekan satu grup vegan itu datang untuk menyelamatkannya, dan mereka memukuli Vincent lalu mereka melarikan diri. Adegan berikutnya, Sophie terlihat menangis kepada temannya Stephanie saat mereka sedang menyiapkan makan siang bersama. Sophie memberitahunya bagaimana bank menolak untuk meminjamkan mereka uang karena mereka akan bangkrut. Stephanie mencoba menghiburnya, lalu menyombongkan dirinya bagaimana dia dan suaminya menghasilkan banyak uang. Terungkap bahwa Stephanie dan suaminya, Mark, juga memiliki toko daging yang berjalan dengan sukses. Sambil makan siang bersama, Stephanie dan Mark terus mengoceh tentang bagaimana bisnis mereka yang berkembang begitu pesat. Singkat cerita, Mark berdiri lalu memberikan hadiah untuk Vincent sebuah kotak. Vincent membuka kotak itu dan melihat pistol di dalamnya. Menurut Mark, itu bagus untuk Vincent sebagai perlindungan dirinya dari para ekstremis vegan. Stephanie memberitahu mereka harga senjata itu sambil melanjutkan bualan tentang bisnis mereka. Sayangnya di sini Vincent belum memiliki izin menggunakan senjata. Singkat cerita, dalam perjalanan kembali pulang, Sophie mengatakan ingin cerai dari Vincent karena dia bosan hidup susah terus. Di tengah perjalanan, Vincent melihat seorang vegan yang telah merusak tokonya. Vincent berpikir untuk memberinya pelajaran. Vincent menghentikan mobil, lalu memundurkannya dengan kencang, yang membuat vegan itu terbunuh. Vincent panik dan menjelaskan bahwa dia hanya bermaksud ingin menyakitinya saja. Vincent berpikir untuk menelepon polisi dan melaporkan kejadian itu. Tapi Sophie menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia membawa senjata tanpa izin dan itu akan menambah masalah baru. Sophie juga menambahkan jika polisi mengetahui bahwa pria itu adalah seorang aktivis vegan dan Vincent berencana untuk membunuhnya, dia akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Vincent bertanya padanya apa yang harus dia lakukan. Sophie menjawab kita harus memutilasinya dan meninggalkan mereka di kantong sampah lalu membuangnya di kota. Singkat cerita, Vincent membawa mayat tadi ke tokonya dan mulai memotongnya menjadi beberapa bagian. Saat memotong mayat itu, salah satu telinganya jatuh ke lantai dan anjing Vincent memakannya. Melihat anjingnya menginginkan lagi, lalu Vincent memotong telinga satunya dan memberikan ke anjingnya. Setelah itu, Vincent pergi ke kamar untuk tidur, tapi Sophie menyuruhnya untuk tidur di sofa di ruang tamu. Di pagi hari, Sophie mencoba membangunkan Vincent untuk bekerja, tapi Vincent bilang dia tidak bisa tidur dan menolak untuk bangun. Ketika Vincent bangun, lalu pergi ke tokonya, dia tidak menemukan potongan tubuh yang telah dia potong semalam. Vincent bertanya pada Sophie, apakah dia melihatnya? Sophie mengatakan itu ada di alat pengiris. Saat bersamaan datang pula pelanggan tetap mereka dan memberitahu mereka bahwa dia sangat suka daging semalam, sehingga dia perlu membeli lebih banyak lagi. Dia memesan 10 potong lagi. Vincent membujuk wanita itu untuk membeli daging yang lain, tapi wanita itu hanya menginginkan apa yang dia berikan semalam. Sophie menatap Vincent agar memberikan apa yang wanita itu minta. Dengan senyum gembira, wanita itu memberitahu mereka bahwa daging mereka selalu enak, tapi hari ini luar biasa enak. Dia bertanya kepada Vincent apakah mereka telah mengganti pemasok dagingnya. Belum sempat Vincent menjawab, Sophie memotong pembicaraan dengan menyuruh Vincent memotong daging baru dan membawa sepotong untuk dicoba. Sophie mencobanya dan juga merasakan rasa yang luar biasa. Dia bertanya kepada Vincent dari mana asalnya. Vincent menjawab ini daging babi diimpor dari Iran. Vincent mengarang cerita bahwa ada beberapa peternakan babi ilegal di Iran dan mereka membelinya dari seorang vendor di Prancis. Setelah wanita itu pergi, Vincent menjelaskan kepada Sophie bahwa daging yang dia makan dan kita jual tadi itu adalah daging manusia. Semalam dia telah memotongnya, sehingga besok dengan mudah membuangnya. Singkat cerita, Vincent membuang daging itu, tetapi Sophie menghentikannya dan mengatakan daging itu benar-benar enak. Mungkin dengan menjualnya adalah cara terbaik untuk menghilangkan bukti. Vincent menolaknya.
Tiba-tiba datang pelanggan lain dan membeli daging yang sama seperti yang dibeli wanita tadi. Singkat cerita, mereka pun mulai menjualnya dan menghasilkan banyak uang. Vincent yang penasaran mencoba membawa pulang sepotong daging itu untuk mencobanya sendiri. Vincent memasak dan mencobanya, ternyata benar, rasanya enak luar biasa. Sophie menyarankan agar mereka memburu para aktivis vegan lagi dan mulai menjual daging mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dengan begitu akan menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Keesokan harinya putri mereka membawa pacarnya ke rumah. Sophie pun menyajikan makan malam mewah untuknya, tetapi dia menolak memakannya dengan alasan dia seorang vegan. Sophie dan Vincent terkejut mendengar ini. Mereka meminta putrinya untuk makan tetapi juga ditolak, dan mengatakan dia ingin menghormati pacarnya. Sophie mencoba memberi mereka minuman dan kue, tetapi juga ditolak. Lucas mengatakan kue itu terbuat dari telur, dan seorang vegan tidak memakan ataupun meminumnya. Pasangan itu menyadari bahwa semua persiapan mereka untuk makan malam keluarga telah sia-sia, dan ini merupakan sebuah penghinaan. Sebelum pergi, Lucas menghina Sophie dengan mengatakan seekor sapi yang dia sembelih untuk diambil dagingnya itu adalah perbuatan yang kejam. Vincent memutuskan untuk setuju dengan rencana Sophie untuk berburu vegan demi keuntungan. Di malam hari, Vincent mengejar pemilik restoran vegan yang gemuk. Vincent mencoba menyerangnya tetapi tidak berani dan membatalkan misi. Dia masuk ke mobil lalu mereka pun pergi. Di dalam mobil, Sophie mengatakan kepadanya bahwa dia ketakutan karena dia tidak punya rencana. Rencana berikutnya dimulai saat mereka bergabung dengan vegan untuk mencari target yang lebih banyak. Mereka berpura-pura menentang pemakan daging. Tiba-tiba datang seorang pria kurus kepada mereka dan memuji tindakannya, dan mengatakan untuk berjumpa dengannya lagi. Tibalah hari mereka berjumpa. Saat di mobil, Vincent dan Sophie mengobrol sambil membuat rencana, sambil menunggu pria itu di mobil mereka. Pria itu pun datang, dan mereka bersiap untuk menjalankan rencananya. Tiba-tiba Vincent terkejut melihat pria itu membawa beberapa temannya. Lalu Vincent membatalkan rencana mereka. Tapi pria itu menyarankan agar Sophie dan Vincent pergi untuk menyerbu pabrik pengolahan daging. Dengan berpura-pura, Vincent pun setuju dan ikut. Singkat cerita, setelah mereka sampai, ternyata Vincent menyadari bahwa pabrik yang dimaksud adalah milik teman mereka yaitu Mark dan Stephanie. Mereka tetap menghancurkan tempat itu bersama vegan lainnya. Setelah selesai, Vincent dan Sophie pergi makan di restoran sambil mengobrol tentang apa rencana mereka selanjutnya. Di tengah obrolan mereka bertengkar. Lalu Vincent marah dan pergi meninggalkan Sophie sendirian. Saat Sophie duduk di sana sendirian, pelayan datang dan mengatakan akan memberinya tumpangan pulang nanti. Ketika Sophie mengetahui bahwa dia adalah seorang vegan, Sophie menggodanya lalu membawanya ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam, Sophie memberitahu Vincent bahwa dia mencium pria itu. Mendengar itu, Vincent marah dan berniat untuk menghabisinya. Ketika pria itu hendak pulang, Vincent langsung bergegas memukulnya hingga tewas. Lalu mereka membersihkan kekacauan itu dan memutilasi tubuhnya. Hari berikutnya, Stephanie menelepon Sophie untuk memberitahunya tentang kehancuran di pabriknya. Ketika Sophie tiba di tempat kejadian, Mark terlihat berdebat dengan petugas yang memimpin penyelidikan. Di tengah keributan, petugas membawa Vincent ke samping dan bertanya apakah dia masih punya lebih banyak daging babi Iran. Vincent bilang iya. Hari itu Vincent dan Sophie kembali menjual daging babi Iran dan banyak pelanggan yang datang untuk membelinya. Daging itu terjual habis dengan sangat cepat dan meninggalkan pelanggan yang mengantri tanpa membeli jenis daging lainnya. Singkat cerita, Vincent dan Sophie memutuskan untuk menjadikan perburuan vegan sebagai sesuatu hal yang biasa. Malam itu mereka melenyapkan pemilik restoran yang pertama kali mereka lihat dan memulai pembunuhan besar-besaran setiap hari. Mereka menyetok daging itu dan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Adegan berikutnya terlihat Vincent dan Sophie makan siang bersama dengan Mark dan Stephanie. Vincent membawa menu daging andalan mereka dan menawarkan Mark dan Stephanie mencobanya. Mereka berdua juga jatuh cinta dengan rasanya. Namun Mark tidak sengaja menggigit sesuatu. Stephanie mengenali benda itu seperti alat pacu jantung. Vincent membantahnya. Singkat cerita, mereka saling beradu argumen yang memicu pertengkaran. Pertengkaran itu berubah menjadi adu fisik dengan Mark dan Vincent yang berusaha saling menyakiti. Selama pertarungan, Vincent menggigit telinga Mark dan mengunyahnya dengan darah mengalir di telinga tersebut. Mark menatap Vincent benar-benar terkejut. Untuk menghilangkan kecurigaan Mark, Vincent memuntahkan telinga itu dan mengatakan rasanya tidak enak. Vincent dan Sophie pun pergi dan melanjutkan perburuan mereka. Hubungan Vincent dan Sophie menjadi baik dan mereka menikmati hasil keuntungan dengan makan bersama dan waktu yang mereka habiskan untuk berburu bersama. Adegan berlanjut saat Vincent dan Sophie piknik di hutan. Datang seorang vegan dan mengatakan bahwa mereka telah mengambil tempat yoganya. Pasangan itu pura-pura pergi, kemudian kembali lagi dan membawa senjata lalu menghabisinya. Sophie dan Vincent selanjutnya pergi ke festival vegan untuk memilih targetnya.
Ketika mata Vincent melihat seorang bocah lelaki gemuk, dia tidak bisa menahan keinginan untuk memakannya. Vincent menyadari bahwa sekarang dia seorang kanibal. Lalu mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Saat hendak pergi, mereka berjumpa dengan Lucas dan putri mereka. Lucas terkejut melihat tukang daging berada di komunitas vegan. Lucas yang mulai kesal karena beberapa teman vegannya yang hilang, lalu melampiaskan semua kemarahannya pada Vincent dan Sophie. Lucas dengan keras mengatakan bahwa mereka adalah tukang daging. Setelah itu, Vincent dan Sophie meninggalkan festival. Di luar, mereka melihat seorang wanita gemuk lalu menangkapnya. Saat malam hari, mereka memutilasinya. Ketika Vincent hendak memotong, dia mematahkan pisau dagingnya. Vincent pergi ke depan toko untuk mengambil pisau lainnya. Tiba-tiba pintu terdengar, suara ketukan yang membuat Vincent gelisah. Vincent memeriksa dan membuka pintu. Ternyata petugas polisi yang telah menjadi langganan tetap mereka. Vincent membiarkan dia masuk. Petugas menjelaskan bahwa dia melihat lampu di toko menyala, jadi dia mencoba memeriksanya. Vincent menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Petugas menanyakan apakah Vincent tahu tentang vegan yang hilang. Tiba-tiba anjing Vincent keluar dengan tangan vegan di mulutnya. Vincent panik, tetapi dia berhasil mengusir anjingnya dengan berteriak. Vincent mengarang cerita bahwa dia kena penyakit stres pasca trauma. Lalu petugas itu pun pergi, tetapi Vincent merasa bahwa dia mulai curiga. Dia mengatakan ini kepada istrinya, tetapi Sophie meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa, karena mereka telah menyingkirkan semua mayat dengan rapi, dan tidak ada bukti yang akan ditemukan. Vincent memberitahu Sophie bahwa dia baru saja memutilasi daging anak gendut tadi dan telah membuangnya di sekitaran kota di dalam kantong sampah. Vincent takut tertangkap dan ingin mengakhiri ini, tapi Sophie mengatakan kepadanya semua akan baik-baik saja dan Vincent harus berhenti untuk panik. Vincent sepertinya masih sangat terganggu dengan semua hal yang mereka lakukan dan tidak ingin melanjutkannya. Saat mereka berbicara, bel pintu berdering. Mereka pergi untuk memeriksanya, ternyata Lucas yang datang. Lucas meminta maaf kepada mereka karena bertingkah buruk semalam. Dia menjelaskan bahwa dia sangat tertekan sejak hilangnya semua temannya. Sophie menghiburnya dan memberi isyarat kepada Vincent bahwa Lucas adalah mangsa mereka selanjutnya. Tidak ingin melanjutkan, Vincent mengantar Lucas ke pintu dan membuatnya pergi. Vincent mengatakan pada Sophie bahwa perburuan babi Iran sudah berakhir dan dia tidak akan melanjutkan kegilaan ini. Hari berikutnya ketika dia memberitahu pelanggan bahwa petani babi Iran telah pensiun, pelanggan pergi tanpa membeli apapun. Sophie mulai berdebat lagi, tapi Vincent pergi dan meninggalkan toko. Singkat cerita, kelompok vegan yang bekerja sama dengan mereka datang kembali ke toko untuk membalas dendam terhadap Vincent dan Sophie atas pengkhianatan mereka. Sophie mencoba mengusir mereka pergi, tetapi tidak mereka dengarkan. Di luar, Vincent melihat van vegan dan menyadari ada yang tidak beres. Vincent melihat Sophie disandra dan hendak dibunuh, tapi mereka segera menyerang balik dan terjadilah pertumpahan darah. Akhirnya pasangan itu berhasil menghabisi kelompok ekstremis itu. Cerita berakhir saat pasangan itu ditangkap dengan jumlah pembunuhan 30 orang. Terungkap bahwa Mark dan Stephanie adalah yang melaporkan perilaku aneh Vincent, dan ini menyebabkan mereka tertangkap. Karena kejahatan itu mereka mendapat hukuman seumur hidup. Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini adalah terkadang kejujuran bisa menyakiti, tetapi percayalah, masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu berlaku jujur. Oke deh guys, segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji, pamit dulu. Assalamualaikum.